Hai, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan sama-sama belajar materi program linier, di mana materi program linier ini merupakan submateri dari mata kuliah riset operasi. Program linier atau biasa disebut dengan linear programming merupakan salah satu teknik operasi riset yang digunakan paling luas dan diketahui dengan baik. Linear programming merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang langka untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Linear programming banyak diterapkan dalam pemecahan masalah pada bidang ekonomi, industri, militer, sosial, dan lain-lain. Formulasi model linear programming adalah masalah keputusan yang sering dihadapi dalam menganalisis segala sesuatu. Contohnya, untuk mengalokasikan optimum sumber daya yang langka. Sumber daya dapat berupa uang, tenaga kerja, bahan mentah, kapasitas mesin, waktu, ruangan, atau teknologi. Hasil yang diinginkan ditunjukkan sebagai maksimisasi dari beberapa ukuran seperti profit, penjualan, dan kesejahteraan atau minimalisasi seperti biaya, waktu, dan jarak. Dalam linear programming ini dibutuhkan kemampuan untuk memformulasikan ke dalam model matematik. Ada 3 tahap memformulasikan model matematik, yaitu yang pertama, kita menentukan variabel keputusan dan menyatakan ke dalam simbol matematik. Yang kedua, kita membentuk fungsi tujuan yang ditunjukkan sebagai suatu hubungan linier dari variabel keputusan. Dan yang ketiga, menentukan semua kendala masalah tersebut dan mengekspresikan dalam persamaan atau pertidaksamaan yang juga merupakan hubungan linier dari variabel keputusan yang mencerminkan keterbatasan sumber daya masalah tersebut. Jadi sekali lagi teman-teman perlu mengingat bahwa dalam linear programming itu kita membutuhkan 3 tahap untuk memformulasikan ke dalam model matematik. Saya ulangi lagi, yang pertama kita menentukan variabel keputusan, yang kedua kita membentuk fungsi tujuan, dan yang ketiga kita menentukan sebuah kendala masalah tersebut dan mengekspresikan persamaan dalam persamaan atau pertidaksamaan. Untuk lebih jelasnya, misalkan di sini diberikan contoh, sebuah perusahaan ingin menentukan berapa banyak masing-masing dari 3 produk yang berbeda yang akan dihasilkan dengan tersedianya sumber daya yang terbatas agar diperoleh keuntungan yang maksimum. Jadi, kita punya sumber daya yang terbatas, kemudian kita mau memaksimumkan keuntungan dari sumber daya tersebut. Misalkan di sini ada kebutuhan buruh, kemudian bahan mentah dan sumbangan keuntungan masing-masing produk adalah misalkan di sini kebutuhan sumber daya ada produk 1, produk 2, dan juga produk 3. Misalkan produk 1 kebutuhan sumber daya untuk buruh dihitung per jam dalam unit. Misalkan produk 1 membutuhkan 5 buruh jam per unit, kemudian bahannya itu 4 kg per unit, dan juga keuntungannya Rp3 per unit. Bisa kita nyatakan dalam 3.000, 30.000, tergantung kita mendefinisinya. Begitu juga dengan produk kedua, misalkan membutuhkan 2 buruh
kemudian 6 kg bahan, dan juga 5.000 atau Rp5 per unit. Dan juga produk yang ketiga, ini membutuhkan 4 buruh, kemudian 3 bahan atau 3 kg bahan per unit, dan juga Rp2 per unit. Nah, dari contoh ini, kita akan mengekspresikan ke dalam model matematik. Di samping itu tersedia 240 jam kerja dan bahan mentah sebanyak 400 kg. Masalahnya adalah, atau tujuannya adalah, kita ingin menentukan jumlah masing-masing produk agar keuntungannya menjadi maksimum. Nah, dari permasalahan yang ada, kita merumuskan masalah dalam model matematika. Yang pertama, kita menentukan variabel keputusan. Nah, variabel keputusan ini kita punya ada 3, yaitu X1 menyatakan jumlah produk 1, X2 menyatakan jumlah produk 2, X3 menyatakan jumlah produk 3. Fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya adalah, tujuan dari masalah kombinasi produk adalah untuk memaksimumkan keuntungan total. Keuntungan total adalah jumlah keuntungan masing-masing produk. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini, teman-teman. Keuntungan produk 1 itu adalah 3X1. 3X1 ini didapat dari mana, teman-teman? Kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Jadi 3X1 ini adalah diambil dari keuntungan Rp3 per menit dikalikan produk 1. Jadi 3X1. Ya, kita kembali lagi. Jadi keuntungan produk 1 ini 3X1, kemudian keuntungan produk 2 5X2, dan keuntungan produk 3 2X3. Nah, fungsi tujuannya dapat kita tulis sebagai berikut. Z sama dengan 3X1 ditambah 5X2 ditambah 2X3. Nah, berikutnya kita menentukan fungsi kendala. Yang menjadi fungsi kendala di dalam kombinasi produk di atas adalah jumlah barang dan bahan mentah yang terbatas. Masing-masing produk membutuhkan buruh maupun bahan mentah. Nah, produk 1 membutuhkan buruh untuk menghasilkan tiap unit adalah 5 jam, sehingga buruh yang dibutuhkan untuk produk 1 adalah 5X1, kemudian produk 2 membutuhkan buruh 2X2, dan juga produk 3 membutuhkan buruh 4X3. Jumlah jam buruh yang tersedia adalah 240 jam, sehingga fungsi kendala buruh dapat kita tulis sebagai berikut. 5X1 ditambah 2X2 ditambah 4X3 itu lebih kecil sama dengan 240. Kendala bahan mentah dirumuskan dengan cara yang sama, maka produk 1 membutuhkan 4 kg per unit, produk 2 membutuhkan 6 kg per unit, sedangkan produk 3 membutuhkan 6 kg per unit. Bahan mentahnya ini yang tersedia adalah 400 kg. Maka fungsi kendala dapat dirumuskan atau dapat ditulis ke dalam model matematika sebagai berikut, yaitu 4X1 ditambah 6X2 ditambah 6X3 itu lebih kecil sama dengan 400. Juga harus dibatasi masing-masing variabel hanya pada nilai positif, karena akan tidak masuk akal untuk menghasilkan jumlah produk yang negatif. Kendala-kendala ini dinamakan non-negative constraint dan secara matematik dirumuskan sebagai berikut. X1 itu harus lebih besar atau sama dengan 0, begitu juga dengan X2 dan juga X3. Jadi, masalah linear programming dapat dirumuskan ke dalam suatu model matematis. Yang pertama, fungsi tujuannya adalah memaksimumkan Z sama dengan 3X1 ditambah 5X2 ditambah 2X3, dan fungsi kendalanya, fungsi kendala yang pertama untuk buruh, yaitu 5X1 ditambah 2X2 ditambah 4X3 itu lebih kecil dari 240. Kemudian bahan mentahnya 4X1 ditambah 6X2
ditambah 6 X3 itu lebih kecil dari 400, di mana X1, X2, dan X3-nya itu harus lebih besar dari 0, atau dengan kata lain, tidak boleh negatif. Jadi teman-teman, 5X1, 2X1, kemudian 4X3 ini menyatakan jumlah 5 buruh untuk produk 1, 2 buruh untuk produk X2, dan 4 buruh untuk produk X3, di mana buruh yang ada itu yang tersedia adalah 240 buruh. Misalkan buruh itu dalam satuan orang, berarti ada 240 orang. Kemudian bahan mentahnya tadi dalam kilogram, jadi bahan mentah untuk produk 1 itu 4X1, kemudian produk 2-nya 6 kilogram, produk 3-nya 6 kilogram, dan semuanya ini lebih kecil dari lebih kecil sama dengan 400. Artinya 400 ini merupakan bahan mentah yang tersedia. Dan saya ulangi lagi bahwa X1 atau produk 1, produk 2, produk 3 itu tidak boleh negatif. Ya, berikutnya saya akan membahas lagi contoh nomor 2. Jadi di sini saya memberikan 4 contoh, kemudian untuk yang kelima itu kita jadikan tugas. Jadi teman-teman silakan memperhatikan contoh 1 sampai contoh 4, kemudian mengerjakan soal pada contoh 5. Ya, misalkan contoh yang kedua, perusahaan sepatu ideal membuat 2 macam sepatu. Yang pertama yaitu merek 1 dengan sol dari karet dan merek 2 dengan sol dari kulit. Untuk membuat sepatu-sepatu tersebut, perusahaan memiliki 3 macam mesin. Mesin 1 khusus untuk membuat sol dari karet, mesin 2 khusus untuk membuat sol dari kulit, dan mesin yang ketiga membuat bagian atas sepatu dan melakukan assembling bagian atas dengan sol. Setiap lusin sepatu merek 1 mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, kemudian tanpa melalui mesin 2, terus dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam, sedangkan untuk sepatu merek 2 tidak diproses di mesin 1, kemudian tetapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, kemudian di mesin yang ketiga selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin 1 itu adalah 8 jam, mesin 2 adalah 15 jam, dan mesin 3 adalah 30 jam. Sumbangan terhadap laba untuk setiap lusin sepatu merek 1 adalah sebesar Rp300.000 dan merek 2 ini Rp500.000. Yang menjadi masalahnya adalah bagaimana kita menentukan berapa lusin sebaiknya sepatu merek 1 dan merek 2 yang dihasilkan atau dibuat agar bisa memaksimumkan laba. Nah, dari pernyataan di atas, kita akan merubahnya ke dalam bentuk matematika. Yang pertama, saya ingat kembali, kita menentukan fungsi variabel keputusannya. Yang kedua, kita menentukan fungsi tujuannya. Dan yang ketiga, kita menentukan fungsi kendalanya. Nah, variabel keputusan dari yang sudah pernyataan untuk contoh soal nomor 2, kita tahu bahwa variabel keputusannya adalah X1 itu menyatakan jumlah produksi sepatu merek 1 yang akan dibuat setiap hari. X2 menyatakan jumlah produksi sepatu merek 2 yang akan dibuat per hari. Dan kemudian Z atau fungsi tujuannya itu menyatakan jumlah sumbangan laba total untuk sepatu merek 1 dan sepatu merek 2. Nah, ini kalau
digambarkan ke dalam bentuk tabel. Jadi tadi kita punya sumber daya mesin itu ada mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Untuk sepatu ada terdiri dari sepatu merek 1 dan sepatu merek 2. Sepatu merek 1 ini tadi dari pernyataannya bahwa membutuhkan gitu atau melalui pengerjaan pada mesin 1 itu 2 jam, kemudian tidak melalui mesin 2 dan langsung kepada mesin 3. Mesin 3 ini membutuhkan waktu 6 jam. Begitu juga dengan sepatu merek 2, yaitu untuk mesin 1 tidak digunakan, kemudian untuk mesin 2 menggunakan waktu 3 jam dan mesin 3 membutuhkan waktu 5 jam. Kapasitas maksimum dari masing-masing mesin itu, mesin 1 kapasitas maksimumnya 8 jam, mesin 2 15 jam, kemudian mesin 3 itu 30 jam. Nah, laba dari masing-masing merek sepatu ini, untuk sepatu merek 1 adalah Rp300.000, sedangkan merek 2 Rp500.000. Nah, dari sini kita dapat membentuk fungsi tujuannya, yaitu kita memaksimumkan 300.000 X1 ditambah 500.000 X2. Karena kita tahu bahwa tujuannya adalah jumlahan keuntungan atau sumbangan keuntungan dari kedua merek sepatu. Nah, fungsi kendalanya sebagai berikut. Tadi kita punya mesin 1, 2x1 ditambah 0 itu lebih kecil dari 8. Kemudian mesin 2, 3x2 lebih kecil dari 15. Kemudian 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil dari 30. X1, X2 itu lebih besar dari 0 atau bilangan positif. Nah, berikutnya contoh yang ketiga. Jadi teman-teman untuk lebih memahami, teman-teman bisa mengulang-ulang kembali contoh-contoh soal agar bisa mengerjakan tugas atau mengerjakan contoh soal lain yang diberikan. Berikutnya adalah contoh soal ketiga. Jadi ini untuk menjaga kesehatan, pernyataannya, minta maaf pernyataannya seperti ini. Untuk menjaga kesehatan, seorang harus memenuhi kebutuhan minimum per hari akan beberapa zat makanan. Misalnya hanya ada 3 zat makanan yang dibutuhkan, yaitu kalsium, protein, dan vitamin A. Makanan seseorang hanya terdiri dari 3 jenis, yaitu 1, 2, dan 3, yang harga zat-zat yang terkandung di dalamnya dan kebutuhan minimum per hari akan zat-zat makanan tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini. Jadi tadi kita tahu bahwa kandungan zatnya ada 3, yaitu kalsium, protein, dan vitamin. Berikutnya makanan, ada makanan 1, ada makanan 2, ada makanan 3. Kebutuhan minimumnya yaitu 8, 10, dan 22. Nah, ini kalsium untuk makanan 1, 5, kalsium untuk makanan 2, 1, sedangkan makanan 3, 0. Berikutnya protein untuk makanan 2, makanan 1, 2, makanan 2, 2, kemudian makanan 3, 1. Begitu juga dengan cara yang sama kita mengekspresikan untuk kandungan zat vitamin. Nah, harga per unit atau kebutuhan dari setiap unit makanan itu adalah 0,5, 0,8, dan juga 0,6. Dari tabel di atas dapat kita ekspresikan variabel keputusannya sebagai berikut. Jadi X1 itu menyatakan jumlah makanan 1, X2 merupakan jumlah makanan 2, dan X3 merupakan jumlah makanan 3. Fungsi tujuannya adalah kita meminimumkan Z atau Z itu sama dengan 0,5 X1, 0,5 X2, dan 0,5 X3. Ya, untuk fungsi kendalanya, yang pertama kalsium itu 5X1 ditambah X2,
itu lebih kecil dari 8, kemudian protein, dan juga vitamin. Jadi untuk menulis fungsi tujuan itu sama seperti tadi, sama seperti pernyataan di contoh 1 dan contoh 2. Kemudian karena kita punya variabelnya ada 2, maka X1 dan X2 itu harus lebih besar dari 0 atau dia itu harus positif. Nah, berikutnya contoh yang keempat, perusahaan industri Ari dan Sons menghasilkan 2 jenis produk, yaitu P1 dan P4, masing-masing memerlukan 2 macam bahan baku A dan B. Harga jual tiap satuan adalah 1.500 dan 100.000. Bahan baku A yang tersedia adalah sebanyak 600 satuan dan bahan B sebanyak 100 satuan. Satu satuan P1 memerlukan satu satuan bahan baku A dan satu satuan bahan baku B, sedangkan produk P2 memerlukan satu satuan A dan satu satuan B. Semua informasi dapat dituangkan ke dalam tabel berikut. Tapi sebelum kita membaca tabel ini, kita kembali lagi ke slide yang sebelumnya, teman-teman. Saya mau sedikit menjelaskan tentang fungsi kendala pada contoh soal nomor 3. Tadi kalau contoh soal nomor 2, 1 dan 2 untuk pertidaksamaannya itu lebih kecil sama dengan teman-teman. Jadi saya tadi lupa keliru menyebutkan fungsi tujuan. Tadi kalau kita menggunakan fungsi tujuan untuk memaksimumkan teman-teman, maka fungsi tujuannya akan seperti ini. Fungsi tujuannya yaitu memaksimumkan Z, bla 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 X1 ditambah bla 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 X2. Kemudian untuk fungsi kendalanya, pertidaksamaan yang digunakan adalah lebih kecil sama dengan teman-teman. Tapi beda kasus dengan contoh yang ketiga, karena fungsi tujuannya kita meminimumkan, jadi ini variabel keputusannya, fungsi tujuannya adalah meminimumkan, maka fungsi kendalanya itu harus pakai pertidaksamaan lebih besar sama dengan. Itu teman-teman perhatikan ada 2 perbedaan antara meminimumkan dan memaksimumkan. Ya, kita kembali lagi ke tabel yang tadi. Jadi dari tabel ini bahan bakunya yaitu A dan B, jenis produksinya P1 dan P2. P1 membutuhkan bahan baku A-nya 1, bahan baku B-nya 2. Begitu juga dengan P2 membutuhkan bahan bakunya 1 dan bahan baku A-nya 1 dan bahan baku B-nya 1. Bahan baku yang tersedia adalah 600 untuk bahan baku A dan 1.000 untuk bahan baku B. Harga jualnya dijual dengan produksi atau produk P1 itu 150, sedangkan produk P2 adalah 100. Maka kita bisa menentukan variabel keputusannya, yaitu P1 merupakan X1, P2 merupakan X2. Kemudian fungsi tujuannya sama seperti contoh 1 dan contoh 2, kita memaksimumkan Z-nya, labanya yaitu 150 X1 ditambah 150.000 X1 ditambah 100.000 X2, maka fungsi kendalanya kita tulis sebagai berikut. Nah, karena kita memaksimumkan, maka pertidaksamaan yang digunakan adalah lebih kecil sama dengan. Nah, berikutnya untuk tugas, teman-teman, ini contoh nomor 5, teman-teman, tolong ubah pernyataan ini ke dalam model matematik dengan menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan juga fungsi kendala. Tugasnya nanti dikumpulkan di prodi dengan hari yang nanti ditentukan. Untuk lebih lanjut nanti disampaikan di WhatsApp group. Oke, kita lanjut teman-teman. Ya, jadi dari yang sudah kita belajar di awal, maka kita dapat
menyatakan atau dapat dinyatakan bentuk umum model linear programming atau program linear sebagai berikut. Tadi dari contoh 1 sampai contoh 4 kita dapati bahwa fungsi tujuan yang bisa kita gunakan dalam linear programming adalah kita memaksimumkan sesuatu atau meminimumkan sesuatu. Jadi misalkan kita memaksimumkan sesuatu, berarti kita menekan bahan baku untuk mendapatkan mendapatkan keuntungan yang maksimum, atau kita sebaliknya kita meminimumkan bahan baku untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Jadi ada tujuan untuk memaksimumkan dan tujuan untuk meminimumkan. Nah, secara umum model linear programming dapat ditulis sebagai berikut. Z sama dengan J sama dengan 1 sampai N, di mana CJ dikalikan XJ atau jumlahan dari CJ dikalikan XJ. Dengan syarat AIJ dikalikan XJ itu menggunakan tanda lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan dikalikan dengan BI. Untuk semua I itu bergerak dari 1, 2, sampai N, dan semua XJ harus lebih besar dari 0 atau bernilai negatif. Ya, mari kita sama-sama lihat keterangannya. XJ ini menyatakan banyaknya kegiatan J, di mana J itu sama dengan 1 sampai 2, 1, 2, sampai N. Berarti di sini terdapat N variabel keputusan. Berikutnya, Z itu saya kembali lagi, XJ itu menyatakan variabel keputusan, kemudian Z itu menyatakan nilai fungsi tujuan, CJ itu adalah sumbangan per unit kegiatan J untuk masalah maksimisasi CJ menunjukkan keuntungan atau penerimaan per unit, sementara dalam kasus minimisasi menunjukkan biaya per unit. Nah, untuk BI-nya itu menyatakan jumlah sumber daya ke I 1, 2, sampai N berarti terdapat M sampai M berarti terdapat M jenis sumber daya, sedangkan AIJ menyatakan banyaknya sumber daya I yang dikonsumsi sumber daya J. Ya, ini asumsi model linear programming. Jadi model linear programming ini mengandung asumsi-asumsi implisit tertentu yang harus dipenuhi agar definisinya sebagai suatu masalah linear programming yang abstrak. Jadi kita perlu mengingat lagi bahwa linear programming itu juga membutuhkan asumsi-asumsi tertentu untuk yang perlu kita penuhi itu sebagai suatu masalah linear programming yang abstrak. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan belajar asumsi-asumsi seperti apa yang bisa kita gunakan gitu. Atau misalkan begini teman-teman, kita mau menghitung jarak, itu jarak pendistribusian suatu produk gitu. Suatu produk misalkan kita mulai berjalan dari depot atau gudang kita ke pelanggan 1, kemudian pelanggan 2, kembali ke depot, kita mengasumsikan bahwa jarak antara jarak pergi dari gudang ke pelanggan 1 dan jarak pulang dari pelanggan 1 ke gudang itu sama gitu, walaupun kenyataannya kita bisa ikut jalur lain atau jalur yang lebih pendek, namun kita perlu mengasumsikan itu supaya ketika kita menghitung jarak atau mengoptimalkan jarak pendistribusian, kita bisa mendapatkan solusi yang optimal. Itu contoh-contoh dari asumsi-asumsi implisit tertentu yang harus kita penuhi.
Nah, tadi asumsi-asumsi tersebut meliputi linearity dan additivity. Syarat utama dari linear programming adalah bahwa fungsi tujuan dan semua kendala harus linear atau garis lurus, gitu. Nah, yang kedua, yang berikutnya, linear programming juga mensyaratkan bahwa jumlah variabel, kriteria dan jumlah penggunaan sumber daya harus bersifat aditif. Teman-teman perlu perhatikan harus bersifat aditif. Contoh, keuntungan total Z yang merupakan variabel keputusan sama dengan jumlah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan C, J, XJ. Juga seluruh sumber daya yang digunakan untuk semua kegiatan harus sama dengan sumber daya yang digunakan untuk masing-masing kegiatan. Gitu tadi contohnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Kita ingin mendistribusikan suatu produk, kemudian kita mau mengoptimalkan jarak, kita perlu mengasumsikan bahwa jarak pergi dan pulang dari gudang ke satu tempat itu adalah sama, gitu. Aditif dapat diartikan sebagai tak adanya penyesuaian pada perhitungan variabel keputusan karena terjadinya interaksi. Berikutnya adalah divisibility. Nah, asumsi ini berarti bahwa nilai solusi yang diperoleh XJ atau tadi variabel keputusan tidak harus berupa bilangan bulat. Ini berarti nilai XJ dapat terjadi pada nilai pecahan manapun karena nilai variabel keputusan merupakan variabel kontinu sebagai lawan dari variabel diskrit atau bilangan bulat. Kemudian yang ketiga adalah deterministik. Nah, dalam linear programming ini, semua parameter model C, J, A, I, J, B, I diasumsikan diketahui konstan. Nah, linear programming secara tak langsung mengasumsikan suatu masalah keputusan dalam suatu kerangka statis di mana semua parameter diketahui dengan kepastian atau diketahui dengan pasti. Nah, padahal dalam kenyataannya parameter model jarang bersifat deterministik karena mereka mencerminkan kondisi masa depan maupun sekarang dan keadaan masa depan jarang diketahui dengan pasti. Ada beberapa cara untuk mengatasi ketidakpastian dalam metode atau model linear programming, yaitu dengan menggunakan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini adalah suatu teknik yang dikembangkan untuk menguji nilai solusi bagaimana kepekaan terhadap perubahan parameter. Ya, teman-teman, demikian materi tentang program linear. Untuk mengetahui lebih jelas lagi dengan analisis sensitivitas, kita akan bahas pada video selanjutnya. Nah, silakan teman-teman kembali menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Di tengah video saya menyisipkan tugas, silakan teman-teman selesaikan. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau teman-teman memiliki masukan dan sebagainya, teman-teman bisa sampaikan pada kolom komentar. Ya, sekian dan terima kasih. See you next video. Hai, jumpa lagi bersama saya dalam channel ini. Pada video pembelajaran ini, kita akan sama-sama belajar tentang penyelesaian masalah program linear menggunakan metode grafik. Namun sebelum kita memulai video pembelajaran ini, jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, like dan komen video ini ya. Dan juga jika teman-teman ingin memahami penyelesaian masalah program linear dengan metode grafik, teman-teman wajib menyaksikan video ini sampai selesai. Yuk kita saksikan bersama.
Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari secara umum apa itu program linier. Jadi, program linier adalah suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah, pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Masalah tersebut timbul apabila seseorang diharuskan untuk memilih atau menentukan tingkat setiap kegiatan yang akan dilakukannya, di mana masing-masing kegiatan membutuhkan sumber yang sama, sedangkan hanya memiliki jumlah yang terbatas. Dalam masalah program linier ini, ada formulasi masalah yang harus kita penuhi. Di antaranya, yang pertama, kita menentukan variabel keputusan. Jadi, variabel keputusan ini adalah variabel yang dinyatakan dalam bentuk simbol, atau lebih tepatnya yang dinyatakan dalam bentuk abjad A sampai Z. Kemudian yang kedua, kita menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini yang menggambarkan tujuan atau sasaran di dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal atau biaya yang minimal. Pada umumnya, nilai yang akan dioptimalkan dinyatakan dengan Z atau Z besar. Berikutnya adalah menentukan fungsi kendala atau fungsi batasan. Fungsi kendala atau fungsi batasan ini merupakan bentuk penyajian secara matematis. Batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Nah, pada program linier ini memiliki asumsi dasar. Yang pertama adalah proportionality. Yang dimaksud dengan ini adalah naik turunnya nilai Z dan penggunaan sumber atau fasilitas yang tersedia akan berubah secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Yang kedua adalah additivity. Additivity ini adalah nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi, atau dalam linear programming dianggap bahwa kenaikan dari nilai tujuan atau Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. Berikutnya adalah divisibility. Divisibility ini adalah keluaran yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan. Demikian pula dengan nilai Z yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah deterministik. Adalah asumsi ini menyatakan bahwa semua parameter yang terdapat dari model linier programming atau AIJ, BI, dan CJ dapat diperkirakan dengan pasti meskipun jarang dengan tepat. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu metode grafik atau penyelesaian masalah program linier menggunakan metode grafik. Jadi, penyelesaian masalah program linier ini bisa dilakukan menggunakan dua metode, yaitu metode grafik dan juga metode simplex. Metode grafik ini pada umumnya diselesaikan untuk masalah yang hanya memiliki dua variabel keputusan. Jika lebih, diselesaikan dengan metode simplex. Nah, langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode grafik adalah yang pertama, yaitu kita menggambarkan model batasan sebagai persamaan pada grafik. Lalu dengan mempertimbangkan ketidaksamaan batasan, kita menunjukkan area solusi yang layak. Yang kedua, kita menggambarkan fungsi tujuan, lalu menggeser garis ini keluar dari titik originalnya, yaitu 0,0 ke lokasi titik solusi optimal. Yang ketiga, kita menyelesaikan persamaan-persamaan secara simultan pada titik solusi untuk menentukan nilai solusi yang optimal. Atau kita juga bisa memakai setelah langkah pertama, kita bisa lanjut pada menyelesaikan persamaan-persamaan secara simultan pada titik sudut untuk memperoleh nilai solusi pada setiap sudut. Dan yang kedua,
Kita memasukkan nilai-nilai ini ke dalam fungsi tujuan untuk menentukan kumpulan nilai yang menghasilkan nilai Z yang maksimum. Nah, kita langsung ke contoh soal ya teman-teman. Misalkan di sini ada perusahaan tembikar PT XYZ memproduksi dua macam produk setiap hari, yaitu yang produk satu adalah produk mangkok dan produk dua adalah produk cangkir. Perusahaan mempunyai dua sumber daya yang terbatas jumlahnya yang digunakan untuk memproduksi kedua produk tersebut. Misalkan untuk tenaga kerja dan juga tanah liat. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimilikinya, perusahaan ingin mengetahui berapa jumlah mangkok dan cangkir yang akan diproduksi setiap harinya dalam rangka memaksimumkan laba atau memaksimumkan keuntungan pendapatan. Kedua produk tersebut mempunyai kebutuhan sumber daya untuk produksi serta laba per item sebagai berikut. Jadi misalkan kalau kita bawa ke dalam bentuk tabel seperti ini, jadi tadi kita punya dua produk yaitu mangkok dan cangkir dan juga kebutuhan sumber daya. Untuk mangkok, mangkok membutuhkan 1 tenaga kerja jam per unit, sedangkan membutuhkan 4 kilogram per unit tanah liat. Kemudian laba atau keuntungannya itu Rp4 per unit. Ini bisa kita konversikan tergantung kita mau konversikan kemana. Ke satuan kah, ke puluhan kah, ratusan kah, ribuan, dan seterusnya. Begitu juga untuk produk 2. Produk 2 ini adalah cangkir, di mana cangkir itu membutuhkan 2 tenaga kerja dalam satuan jam per unit. Begitu juga dengan 3 kilogram tanah liat, 3 per unit. Kemudian labanya ini adalah Rp5 per unit. Nah, sebagai informasi tambahan teman-teman, tersedia 40 jam tenaga kerja dan 120 kilogram tanah liat setiap hari untuk produksi. Masalah ini akan dirumuskan sebagai model program linier dengan mendefinisikan secara terpisah setiap komponen model dan menggabungkan komponen-komponen tersebut dalam suatu model. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita perlu mengenal variabel keputusan. Jadi, keputusan yang dihadapi manajemen dalam masalah ini adalah berapa jumlah mangkok dan jumlah cangkir yang harus diproduksi setiap hari. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa ada dua variabel keputusan, yaitu X1-nya adalah jumlah mangkok yang diproduksi, sedangkan X2 adalah jumlah cangkir yang diproduksi. Berikutnya, kita menetapkan fungsi kendala atau fungsi batasan. Dari masalah di atas, terdapat dua sumber daya yang digunakan dalam produksi, yaitu tenaga kerja dan tanah liat yang jumlah persediaan keduanya terbatas. Produksi mangkok dan cangkir atau X1 dan X2 memerlukan kedua sumber daya, baik tenaga kerja maupun tanah liat. Yang pertama, kita akan membuat batasan dari tenaga kerja. Nah, untuk setiap mangkok yang diproduksi memerlukan 1 jam tenaga kerja, sehingga jam tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi semua mangkok adalah 1x1 atau x1. Karena 1 dikalikan dengan sesuatu, maka akan menjadi diri sesuatu itu sendiri. Jadi 1 dikali x1 maka sama dengan x1. Untuk setiap cangkir yang diproduksi memerlukan 2 jam tenaga kerja, sehingga jam tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi semua cangkir adalah 2x2. Total tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan adalah penjumlahan dari tenaga kerja yang digunakan oleh setiap produk, yaitu 1x1 ditambah 2x2. Akan tetapi, jumlah tenaga kerja sebesar 1x1 atau x1 ditambah 2x2 dibatasi sampai dengan 40 jam per hari. Artinya, jumlah jam maksimum tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Sehingga kita bisa menulis batasan tenaga kerja sekarang adalah 1x1
ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 40 jam. Jadi dia bisa sama dengan 40 jam atau lebih kecil dari 40 jam. Waktu eh, maksimum gitu, waktu maksimum perharinya. Berikutnya adalah ketidaksamaan atau kurang dari atau sama dengan digunakan dalam model ini bukan persamaan sama dengan. Karena 40 jam tenaga kerja adalah maksimum sumber daya yang dapat digunakan dan bukan jumlah yang harus digunakan. Batasan ini mempunyai fleksibilitas. Artinya, perusahaan tidak harus menggunakan semua kapasitas 40 jam. Akan tetapi dapat digunakan jumlah masukan ke produksi yang dapat memaksimumkan laba sampai dengan 40 jam tenaga kerja. Berarti perusahaan mungkin saja mempunyai kapasitas yang tidak terpakai, misalkan sebagai waktu dari 40 jam yang tidak digunakan oleh perusahaan. Berikutnya, kita membuat batasan tanah liat. Nah, batasan untuk tanah liat dirumuskan sama dengan batasan tenaga kerja. Karena setiap mangkok yang diproduksi memerlukan 4 kg tanah liat, maka jumlah tanah liat dapat ditulis menjadi 4x1 untuk memproduksi semua mangkok. Karena setiap cangkir yang diproduksi memerlukan 3 kg tanah liat, maka jumlah tanah liat yang diperlukan untuk memproduksi semua cangkir adalah 3x2. Total tanah liat yang digunakan oleh perusahaan adalah penjumlahan dari tanah liat yang digunakan oleh setiap produk, yaitu 4x1 ditambah x2. Karena kapasitas maksimalnya adalah 120, maka bisa kita tulis dengan cara yang sama, 4x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 120. Baik, kita langsung pada penyelesaian soalnya. Misalkan diketahui, tadi kita punya dua persamaan, yaitu persamaan yang pertama x1 ditambah 2x2 itu lebih kecil sama dengan 40. Ini merupakan persamaan pertama. Kemudian 4x1 ditambah 3x2 itu kecil sama dengan 120, merupakan persamaan kedua. Dari kedua persamaan ini kita bisa ubah menjadi x1, ubah menjadi x1 ditambah 2x2 sama dengan 40, merupakan persamaan 1. Kemudian 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 120, merupakan persamaan kedua. Dari kedua persamaan ini kita akan menentukan titik potongnya. Jadi titik potong untuk persamaan pertama diselesaikan dengan cara untuk misalkan persamaan pertama, kita misalkan x1 sama dengan 0, maka kita peroleh 2x2 sama dengan 40, maka x2 sama dengan 20. Jadi kita misalkan ini 0,20 karena kita tadi misalkan x1 sama dengan 0. Berikutnya kita misalkan x2-nya sama dengan 0, maka diperoleh x1 itu sama dengan 40. Jadi kita bisa tulis di sini adalah 40,20. 40,20. Jadi ini merupakan x1 di koma x2. Berikutnya untuk persamaan kedua, kita ini persamaan kedua itu bisa kita selesaikan. Tadi kita punya 4x1 ditambah 3x2 itu
sama dengan 120. Kita misal X1 itu sama dengan 0, maka kita peroleh 3X2 sama dengan 120, maka X2-nya sama dengan 40. Jadi ini bisa kita tulis 0,40. Kemudian berikutnya kita misalkan X2-nya yang sama dengan 0, maka bisa kita tulis 4X1 sama dengan 120, maka X1 sama dengan 30. Jadi itu jadi X1, X2 itu sama dengan 30,40. 30,40 didapat dari mana? Ini nilai X1-nya dan ini nilai X2-nya. Kemudian dari titik-titik yang sudah kita peroleh pada persamaan 1 dan persamaan 2, kita akan menggambarkan grafiknya seperti apa. Nah, langkah pertama yang kita buat adalah kita membuat sumbu koordinat kartesius. Tadi kita punya itu kan untuk persamaan 1, nilai tertinggi adalah 40, persamaan 2 pun 40. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi minta maaf teman-teman, ini sebenarnya ini yang X1. Maaf, ini yang X1 ya teman-teman ya. Maaf, ini yang X1, kemudian sumbu yang ini yang merupakan X2. Kemudian berikutnya kita menggambarkan grafik dengan menggunakan titik-titik potong yang sudah kita peroleh. Jadi ini merupakan persamaan 1 gitu teman-teman. Ini persamaan 1, kemudian ini persamaan 2. Jadi persamaan 1 tadi kita punya X1 itu kan X1-nya sama dengan 40. Maka titiknya kita pasang di sini. Kemudian X2-nya itu 20, maka dilihat seperti ini. Begitu pula dengan gambar kedua. Dari kedua persamaan itu, ketika kita gabungkan, gambarnya akan seperti ini. Jadi ini untuk, ini untuk persamaan 1, kemudian ini garis untuk persamaan 2. Nah, daerah visibelnya yang mana? Daerah visibelnya itu adalah daerah yang terjadi ketika perpotongan antara persamaan 1 dan juga persamaan 2. Dan ini yang merupakan daerah visibelnya, teman-teman. Ya, ini merupakan daerah visibelnya. Kemudian dari daerah visibelnya ini, kita akan sama-sama menentukan nilai maksimum, gitu. Nilai maksimum atau nilai Z, atau fungsi tujuannya. Caranya seperti apa? Mari kita simak bersama. Jadi untuk mencari nilai dari daerah layak adalah yang pertama dengan cara mengeliminasi. Cara eliminasi yang dimaksud di sini adalah kita dari persamaan kendala 1 dan persamaan kendala 2, kita akan mencari nilai X1 dan X2. Nilai X1 dan X2 ini akan kita substitusi masukkan ke fungsi tujuan untuk mengetahui nilai yang optimal. Ini misalkan saya ulangi lagi. Misalkan kita punya persamaan 1, X1 ditambah 2X2 ini sama dengan 40. Ini persamaan 1. Kemudian persamaan 2, 4X1 ditambah 3X2 sama dengan 120 merupakan persamaan kedua. Nah, eliminasinya adalah kita menghilangkan salah satu variabel. Caranya adalah dengan mengalihkan pada suatu bilangan. Nah, supaya kita bisa mengeliminasi, langkah yang bisa kita buat adalah persamaan 1 dikalikan dengan 4, kemudian persamaan 2 dikalikan dengan 1. Maka akan menjadi 4X1 ditambah 8X2 itu sama dengan 160. Kemudian ini karena dikalikan dengan 1, tinggal kita tuliskan saja 3X2 sama dengan 120. Cara mengeliminasinya adalah kita menguranginya. Ini dan ini habis, jadi 5X2 itu sama dengan 40.
maka X2-nya itu sama dengan 8. Nah, kita sudah punya nilai X2 nih teman-teman. Cara berikutnya adalah nilai X2 ini kita substitusi masuk ke dalam salah satu persamaan ini. Supaya lebih mudah, kita substitusi masuk ke persamaan yang pertama untuk mengetahui atau mendapatkan nilai X1. Jadi bisa kita tulis X1 ditambah 2 dikali 8 itu sama dengan 40. Maka bisa kita tulis X1 sama dengan 40 dikurang adalah tunggu sebentar teman-teman, 40 dikurang dengan 2 kali 8 itu sama dengan 16. Ini sama dengan 24. Dengan kata lain, kita punya nilai X1-nya sama dengan 24. Nilai X1 dan X2 ini kita akan substitusi masuk ke fungsi tujuan. Dan ini fungsi tujuannya teman-teman. Jadi kita punya fungsi tujuan itu adalah Z sama dengan 4x1 ditambah 5x2. Tinggal kita substitusi masuk nilai X1-nya itu 4 dikali 24 ditambah 5 dikali 5 dikali 8. Nah, ini sama dengan 96 ditambah dengan 40. Maka 96 ditambah 40 sama dengan 136. Jadi nilai optimalnya adalah 136. Jadi untuk menyelesaikan fungsi grafik, menyelesaikan masalah program linear dengan metode grafik, teman-teman, cukup kita lakukan seperti ini. Nah, tinggal yang pertama kita menentukan variabel keputusannya seperti apa. Minta maaf, fungsi variabel keputusannya, kemudian fungsi tujuan, kemudian variabel batasan. Dari situ kita akan menggambar grafiknya. Setelah kita menggambar grafik, kita akan menentukan daerah visiblenya yang mana. Jadi daerah visiblenya adalah perpotongan, teman-teman, perpotongan antara titik potong pada persamaan 1 dan titik potong pada persamaan 2. Kemudian dari situ kita akan menentukan nilai X1 dan X2 untuk kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. Nah, untuk menyelesaikan X1 dan X2, mencari nilai X1 dan X2, kita tinggal mengeliminasi, kemudian kita dapat salah satu nilai itu X1 atau X2, kita substitusi masukkan ke dalam salah satu persamaan, kita dapat nilai misalkan X1 dan X2, kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan. Ya, mungkin ini sedikit penjelasan saya teman-teman. Nanti tugasnya akan saya berikan untuk teman-teman yang mengampu mata kuliah saya. Bagi teman-teman yang merasa yang saya sampaikan ini ada yang keliru, boleh disampaikan pada kolom komentar, atau ada yang mau bertanya dan sebagainya, silakan disampaikan pada kolom komentar. Oke, kita cukupkan penjelasannya sampai di sini. See you next video. Bye. Hai, jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran ini. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menyelesaikan masalah program linear dengan menggunakan metode simplex. Tapi sebelum itu,
saya ingin mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa like, komen, share video ini, dan juga subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menyelesaikan masalah program linier dengan menggunakan metode grafik. Dan juga kita tahu bahwa metode grafik itu efektif ketika kita menyelesaikan masalah program linier yang maksimal 2 variabel. Jika lebih dari 2 variabel, alangkah baiknya kita menggunakan metode simplex. Nah, misalkan di sini ada bentuk matematis itu untuk memaksimumkan Z 3x1 ditambah 5x2 dengan batasan atau fungsi kendalanya adalah yang pertama 2x1 itu lebih kecil sama dengan 8, 3x2 itu lebih kecil sama dengan 15, dan juga yang ketiga 6x1 ditambah 5x2 itu lebih kecil dari 30. Saya mau mengingatkan teman-teman lagi bahwa dalam masalah program linear ini ada variabel, ada fungsi kendala, fungsi tujuan, dan juga variabel keputusan yang perlu kita tentukan. Jadi kalau dilihat dari bentuk matematis ini, semua sudah lengkap, variabel keputusannya adalah X1 dan X2, kemudian tujuannya adalah ingin memaksimumkan, kemudian dia juga punya kendala, dan karena kita menggunakan tujuannya itu untuk memaksimumkan, maka tanda yang kita gunakan adalah pertidaksamaan lebih kecil sama dengan. Langkah-langkah dari penyelesaian menggunakan metode simplex adalah yang pertama, yaitu kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi batasan. Nah, fungsi tujuan yang tadinya itu 3x 1 ditambah 5x2, kita akan ubah menjadi Z dikurang 3x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Jadi sebenarnya persamaan yang kedua ini adalah bentuk lain dari persamaan yang pertama. Kemudian fungsi batasan ini kita ubah dengan menambahkan satu variabel slack. Nah, variabel slack ini apa? Nanti kita akan sama-sama lihat. Jadi kendala yang pertama tadi kita punya 2x1 itu lebih kecil dari 8, kita ubah menjadi 2x1 ditambah dengan variabel slack atau kita simbolkan dengan E1 itu sama dengan 8. Jadi dari pertidaksamaan kita mengubah menjadi persamaan, maka perlu ditambahkan satu variabel slack. Kemudian yang kedua pun sama, jadi dari 3x2 lebih kecil sama dengan 15, kita ubah menjadi 3x2 ditambah variabel slack. Yang kedua, itu sama dengan 15, dan juga yang ketiga, 6x1 ditambah 5x2 itu lebih kecil dari 30, kita ubah menjadi 6x1 ditambah 5x2 ditambah dengan slack ketiga itu sama dengan 30. Nah, slack variabel ini adalah variabel tambahan yang mewakili tingkat pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasan. Jadi, kapasitas itu yang ini ya teman-teman. Jadi, misalkan 2x1 itu lebih kecil sama dengan 8, maksudnya adalah 2x1 ini digunakan dengan kapasitas maksimumnya adalah 8. Gitu. Jadi variabel slack ini adalah variabel yang mewakili itu kapasitas tapi tidak digunakan. Nah, berikutnya maka kita dapat bentukan dari persamaan atau fungsi tujuan yang sudah diubah dan juga fungsi batasan seperti ini. Teman-teman, jadi fungsi tujuannya saya ulangi lagi, Z dikurang 3x1 dikurang 5x2 ini sama dengan 0, kemudian fungsi batasannya adalah 2x1 ditambah
S1 sama dengan 8, kemudian 3x2 tambah S2 sama dengan 15, kemudian 6x1 ditambah 5x2 ditambah S3 itu sama dengan 30. Nah, dari persamaan-persamaan yang sudah kita ubah, kita masukkan ke dalam bentuk tabel atau kita susun di dalam tabel simplex awal. Jadi sebelum kita menyusun dalam tabel simplex awal, kita perlu juga mengetahui istilah-istilah yang ada dalam tabel atau pada metode simplex. Yang pertama adalah nilai kanan. Jadi nilai kanan adalah nilai kanan persamaan, yaitu nilai di belakang tanda sama dengan atau untuk batasan 1, contohnya untuk batasan 1 itu sebesar 8, batasan 2 itu 15, dan batasan yang ketiga itu sebesar 30. Jadi kita kembali ke persamaan yang tadi, inilah yang disebut dengan nilai kanan, atau kata lain adalah nilai kapasitas maksimum yang dimiliki dari masing-masing kendala. Perlu dicatat ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah variabel dasar. Jadi variabel dasar ini adalah variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Jadi pada persamaan 2x1 itu variabel dasarnya adalah S1. Itu sama dengan 8. Jadi kalau belum ada kegiatan apa-apa, berarti nilai X1-nya itu sama dengan 0, dan semua kapasitas masih menganggur, maka pengangguran adalah 8 satuan, atau nilai S1-nya itu sama dengan 8. Jadi kalau tadi kita punya 3 variabel slack gitu, variabel dasarnya, maka kita tulis S1, S2, dan S3. Pada fungsi tujuan pada tabel permulaan ini harus 0 dan dinilai pada batasan-batasan bertanda positif. Nah, jadi ini persamaannya yang tadi. Ketika kita bentuk ke dalam tabel simplex yang pertama, maka bentukannya akan seperti ini. Ini merupakan variabel dasar Z, S1, S2, dan S3. Kemudian ini indeksnya Z, X1, X2, S1, S2, dan S3. Nah, nilai-nilai atau angka-angka yang ada di dalam tabel ini sebenarnya angka pada model itu persamaan yang kita turunkan. Misalkan di sini kenapa Z sama dengan 1? Karena ini teman-teman kita lihat. Z sama dengan 1, kemudian min 3x1, kemudian min 5x2. S1-nya 0 karena tidak untuk fungsi tujuan tidak kita tambahkan dengan variabel slack. Begitu teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah untuk variabel dasar yang kedua itu adalah fungsi kendala yang kedua. Di sini tidak ada nilai Z, makanya kita tulis 0. Kemudian ini ada 2, itu dari kendalanya. Gitu teman-teman, kendalanya. Kemudian 0. Kemudian kenapa ini 1? Karena kita punya variabel slack-nya S1. Gitu. Begitu juga dengan S2, berarti yang kita pasang tanda satunya di S2. Dan juga minta maaf ini bukan S4, tapi ini S3. Jadi bentukannya seperti ini. Kemudian nilai kanannya, tadi kita punya nilai kanan untuk fungsi tujuan sama dengan 0. Kemudian kendala 18, kendala 215, dan kendala 330. Nah, langkah berikutnya dari tabel-tabel simplex yang sudah kita buat atau tabel awal, kita perlu memilih atau menentukan kolom kunci. Jadi kolom kunci ini adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Jadi pilihlah cara untuk menentukan atau memilih kolom kunci adalah kita memilih kolom kunci yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif terbesar. Itu angkanya paling terbesar. Jadi nanti kita lihat pada tabelnya ini teman-teman kita punya di fungsi tujuan ada 1, -3, dan juga -5. Yang menjadi kolom kunci adalah kolom di mana angka fungsi tujuannya itu adalah negatif terbesar. Jadi yang menjadi kolom kunci adalah X2, itu karena di sini ada -5. Gitu. Negatif terbesarnya -5, maka X2 ini bisa kita nyatakan menjadi kolom kunci.
Nah, eh, di sini ada catatan, teman-teman. Jadi jika suatu tabel sudah tidak memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan, berarti tabel itu tidak bisa dioptimalkan lagi. Atau dengan kata lain, bahwa tabel itu sudah optimal dan tidak perlu kita lakukan eh, pengulangan. Saya lupa menyampaikan bahwa metode simplex itu adalah metode pengulangan, kita teman-teman. Nah, berikutnya tadi kita sudah memilih kolom kunci, sekarang kita memilih baris kunci. Nah, baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan mengubah nilai pada kolom kanan gitu atau nilai kanan dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Nah, jadi indeksnya adalah nilai kolom gitu, nilai kolom atau nilai kolom kanan itu dibagi dengan nilai kolom kunci. Nah, untuk lebih jelasnya eh, kita langsung saja ke tabelnya. Jadi cara untuk menentukan kolom kunci, minta maaf, baris kunci, caranya seperti ini. Kita punya tadi ini kolom kunci kan teman-teman. Kemudian eh, di sini karena ini kan tidak perlu kita bagikan untuk fungsi tujuan. Yang perlu dibagikan adalah eh, fungsi kendala. Jadi 8 ini dibagi dengan anggota pada kolom kunci. Jadi 8 dibagi 0 itu tak terhingga. Artinya kita tidak dapat mendefinisikan. Kemudian yang kedua 15 dibagi dengan 3 gitu. 15 dibagi dengan 3 itu sama dengan 5. Kemudian yang terakhir 30 dibagi dengan 6. Nah, untuk menentukan mana yang merupakan baris kunci, saya kembali dulu teman-teman ke sini. Jadi baris kunci itu adalah pilihan baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil gitu. Indeks positif dengan angka terkecil. Jadi yang menjadi pembeda antara kolom kunci dan baris kunci, kalau baris kunci kita memilih kolom yang angkanya itu memiliki negatif terbesar. Tapi kalau baris kunci kita memilih indeks yang positif dengan angka terkecil. Jadi kita sudah tahu dari hasil yang kita dapatkan bahwa yang menjadi baris kuncinya adalah S2. Kenapa S2? Karena nilai kanan atau indeksnya itu 15 dibagi 3 sama dengan 5 itu paling kecil dari ketiga kendala yang ada. Nah, berarti kita sudah punya kolom kunci dan juga baris kunci. Berikutnya, kita juga perlu menentukan angka kunci. Angka kunci itu yang mana? Angka kunci itu adalah perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Maka yang angka yang berada pada perpotongan itu adalah angka 3 gitu teman-teman. Jadi inilah yang disebut dengan baris, minta maaf, angka kunci. Nah, setelah kita mendapatkan kolom kunci, baris kunci, angka kunci, kita akan mengubah nilai-nilai dari baris kunci. Jadi nilai dari baris kunci itu kita ubah dengan cara membagikan dengan angka kunci seperti pada tabel yang disajikan. Nah, untuk mengganti eh, nilai-nilai yang ada pada baris kunci, langkah yang harus kita lakukan adalah semua anggota pada baris kunci ini dibagi dengan angka kunci. Jadi seperti ini teman-teman, misalkan. Jadi kita punya 0, kenapa dia 0? Karena 0 dibagi 3 hasilnya 0, berikutnya 0 juga 0 dibagi dengan 3, kemudian 1, 1 itu diperoleh dari 3 per 3, kemudian 0 juga karena 0 per 3, 1 per 3 karena 1 dibagi 3, 0 per 3, kemudian 15 per 3. Nah, kemudian berikutnya kita mengganti angka-angka yang ada pada baris yang bukan merupakan baris kunci.
Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya seperti ini, teman-teman. Jadi, baris baru itu adalah baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Untuk lebih jelasnya seperti ini, teman-teman. Jadi, kita punya baris pertama. Tadi kan yang baris kunci itu adalah baris kedua. Berarti yang perlu kita ganti adalah baris pertama dan juga baris ketiga. Nah, saya kasih contoh yang pertama, ini baris pertama, gitu, baris pertama. Nah, kita punya anggota pada baris pertama itu adalah fungsi tujuan, gitu. Jadi yang kita ganti itu adalah fungsi tujuannya, kemudian kendala pertama dan juga kendala ketiga, gitu. Nah, ini adalah baris pertama yaitu fungsi tujuan. Di mana anggota dari fungsi tujuan itu tadi ada -3, -5, kemudian 0, 0, dan 0. Dan sisa yang berikutnya gitu ya. Kemudian rumusnya adalah baris baru adalah baris lama dikurang dengan koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Nah, baris lama yang mana? Ini yang merupakan baris lama gitu. Baris yang belum diapa-apakan nilainya. Kemudian mana yang merupakan koefisien pada kolom kunci? Koefisien pada kolom kunci ini adalah -5. Karena kita tahu tadi dasar untuk memilih kolom kunci adalah kita melihat negatif terbesar gitu, negatif terbesar, dan negatif terbesarnya adalah -5. -5 ini menjadi koefisien pada kolom kunci. Dan yang berikutnya adalah nilai baru pada baris kunci. Ini nilai baru pada baris kunci yang sudah kita peroleh. Gitu. Kita peroleh tadi ini S2 kalau tidak salah ya untuk kendala kedua. Nah, cara carinya seperti apa? Kita tahu pada operasi hitung itu, misalkan ada penjumlahan digandeng dengan perkalian, kemudian ada pengurangan digandingkan dengan perkalian, yang harus kita dahulukan adalah perkalian, setelah itu baru kita tambahkan atau kita kurangkan. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah koefisien pada kolom kunci, yaitu -5, tolong diperhatikan dengan baik, -5 itu dikalikan dengan 0, kemudian di hasilnya itu baris yang lama dikurangi dengan hasil yang ini. Ya, jadi tadi kita punya ada baris lama, kemudian koefisien pada kolom kunci, nilai pada baris kunci, -3 ini diperoleh dari mana? Kita tulis dulu ya teman-teman, mana yang baris lama. Jadi kita tahu tadi penjelasan di awal bahwa ini merupakan baris lama, ini merupakan baris lama, ini koefisien pada kolom kunci, dan ini nilai baru pada baris kunci. Jadi caranya adalah yang pertama, jadi kita hitung satu-satu ya teman-teman. Di sini saya tulis dulu, di sini baris lamanya kita pilih dulu, minus sebentar. Ya, -3 ini saya kasih contoh salah satu, sisanya bisa dipelajari, bisa dicoba sendiri. -3 dikurang buka kurung -5, kemudian -5 dikali dengan di situ 0. Jadi ini yang kita pakai, jadi 0. Maka hasilnya sama dengan -3 ditambah dengan 0, hasilnya -3. Jadi ini berlaku juga untuk yang berikutnya gitu. Misalkan di sini saya coba satu lagi, -5 gitu dikurang -5 dikali dengan 1. Kenapa hasilnya 0? Karena -5 gitu ditambah dengan 5, hasilnya itu. Sini ya, hasilnya itu. Jadi cara untuk menentukan nilai baru
dari baris pertama atau baris pada fungsi tujuan tadi dengan cara seperti itu. Jadi itu berlaku dicari, minta maaf, dicari satu persatu sampai pada eh, kolom terakhir, gitu. Kolom terakhir, baris terakhir, dan ini hasilnya. Maka kita punya nilai baru, nanti ini yang kita substitusikan di tabel simplex yang baru. Berikutnya untuk baris kedua, untuk batasan pertama, caranya sama, kemudian kita peroleh nilai barunya, eh, dan yang terakhir adalah baris keempat untuk batasan ketiga. Dengan cara yang sama, kita peroleh gitu dengan cara yang sama kita peroleh nilai barunya. Nah, nilai baru dari fungsi tujuan, batasan ke satu dan juga batasan ketiga akan kita masukkan ke dalam tabel ini. Jadi kita lihat ini tabel pertama nilai lama dan tabel kedua nilai baru sebagai pembanding gitu teman-teman. Jadi kita punya nilai yang lama tadi saya kasih contoh misalkan untuk fungsi tujuan ada 1, -3, -5, 0, 0 sampai nilai kanannya 0. Ketika dicari dengan metode simplex, langkah-langkah yang sudah disampaikan sebelumnya, maka kita akan memperoleh nilai baru, misalkan Z-nya itu 1, -3, 5/3, gitu, 0, dan 25. Nah, teman-teman, tadi sudah disampaikan di awal, suatu iterasi akan berhenti atau pengulangan akan berhenti ketika tidak ada lagi nilai fungsi tujuan yang bernilai negatif. Begitu. Nah, di sini kita dapati ternyata itu masih ada fungsi tujuan yang bernilai negatif, yaitu -3. Maka dari itu, kita akan ulangi, gitu, kita akan ulangi langkah-langkah perbaikan, kita mulai dari langkah yang ketiga sampai langkah yang keenam untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diperbaiki nilainya. Terus perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama atau fungsi tujuan tidak ada lagi yang bernilai negatif. Nah, untuk mencari kolom kunci, kita tahu bahwa ada yang kita pilih adalah nilai negatif terbesar, kemudian untuk baris kuncinya, gitu, baris kuncinya adalah eh, nilai kanan gitu, nilai kanan dibagi dengan angka pada kolom kunci dan kita dapati S3 ini merupakan eh, S3 ini merupakan baris kunci dan angka kuncinya adalah 6. Dengan cara yang sama kita dapati angka gitu baris baru pada baris kunci gitu, baris kunci. Nah, dengan cara yang sama ya teman-teman. Kemudian nilai baru juga untuk eh, fungsi tujuan, kemudian untuk batasan pertama, dan juga untuk batasan kedua, dan juga untuk batasan berikutnya. Jadi ada baris kedua, baris ketiga. Baris ketiga ini tidak berubah karena nilai pada kolom kuncinya adalah 0. Nah, dari situ nilai-nilai yang sudah kita peroleh, kita masukkan ke dalam tabel simplex, gitu, tabel simplex, dan kita lihat bahwa ternyata untuk fungsi tujuan X1, X2 itu sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif. Maka baris pertama, saya ulangi, baris pertama tidak ada lagi yang bernilai negatif sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan lagi atau tabel tersebut sudah merupakan hasil yang optimal. Sehingga kita bisa peroleh nilai X1-nya itu 5/6, X2-nya itu 5, dan fungsi tujuan atau fungsi maksimumnya adalah 27 1/2. Gitu teman-teman. Jadi saya ulangi lagi dulu ada beberapa hal yang terlupakan. Jadi di sini kenapa di sini tadi kita punya variabel dasarnya S1, S2, S3, tapi setelah kita menggunakan metode simplex itu menjadi X1 dan X2. Jadi tadi kita peroleh bahwa kita punya kolom kunci itu ada di X2,
kemudian baris kuncinya di S2, sehingga nilai dari S2 itu diganti dengan X2. Begitu juga dengan tadi kita punya X1-nya itu minta maaf, X1 menjadi kolom kunci untuk iterasi kedua, kemudian S3 itu menjadi baris kunci pada iterasi ketiga, maka kita ubah S3 itu menjadi X1 karena tujuan kita adalah ingin memaksimumkan variabel X1 dan X2. Ya, demikian sedikit penjelasan tentang metode simplex untuk masalah maksimum. Silakan teman-teman pelajari kembali jika belum mengerti. Jika teman-teman punya masukan atau teman-teman ingin bertanya dan sebagainya, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Silakan like video ini. Dan juga jika teman-teman ingin berbagi untuk teman-teman lain dapat menyaksikan, silakan teman-teman berbagi. Sampai berjumpa lagi pada video-video berikutnya.